daripada double saya ngerjainnya. Tolong diingatkan teman-temannya. Oke, hari ini kita akan ngomong tentang infeksi. Informasinya adalah yang pertama, Mas Alamnya tidak bisa datang. Kita akan ngomong tentang penyakit infeksi, tapi insya Allah penyakit infeksi ini memang tidak terlalu banyak banget intervensi yang spesifik, bahkan lebih ke precaution, kehati-hatian, red flag, bahkan tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi malah banyak yang seperti itu. Yang kedua, kita insya Allah punya pasien hari ini. Ya, tolong dibilangin teman-temannya. Kita punya pasien hari ini. Rencananya sih jam 10, tapi biasanya insya Allah beliau datang lebih cepat. Mengalami infeksi pada lututnya dan berproses bahkan sampai 2 tahun baru akhirnya ketemu diagnosisnya. Kalian bayangkan, ada konduktor di lutut, bahkan dijahit, ini tidak usah diapa-apain, dikunci aja. Ke seorang tenaga kesehatan dibilang tidak bisa diapa-apain lagi, lalu ketemu saya dan kita treatment. Mudah-mudahan teman-teman mendapat pelajaran dari perjalanan penyakit ibu ini. Satu, empatinya kita harus punya. Kedua, bahwasanya kalian itu berperan. Apa yang kita pelajari tanda kutip walaupun online ini, kalian itu berperan. Tidak semua profesi memahami, dan bahkan untuk masalah ini adalah privilege kita untuk bisa mentreatment. Kalian bayangkan pasien ini udah di-judge, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kakinya kaku, bengkak di mana-mana. Lalu sekarang, ya saya nggak memberikan angin surga bahwasanya akan seperti apa, tapi ada yang bisa dikerjakan. Ya, oke. Saya sudah lihat materi dari Bu Faiza sebelumnya tentang bone and joint infection. Dari sini ada yang ditanya dulu nggak? Membedakannya dan sebagainya. Kan sudah belajar teorinya tuh. Ada yang ditanya sebelumnya? Karena kemungkinan saya akan review ulang biar kita tahu apa sih spesifikasinya. Ya. Saya mungkin memulai dari, terlihat slide saya, septic arthritis. Ya. Kalau dua kata ini insya Allah jelas. Kalau arthritis berarti radang atau infeksi pada sendi. Septic atau sepsis itu adalah infeksi, berarti infeksi pada sendi. Di pelajaran lutut ini kompleks, kita sudah belajar tentang OA ya, osteoarthrosis, radang atau inflamasi non infeksi. Nah, ini di guiding, peradangan itu, bengkak itu tidak selalu infeksi, inflamasi nggak selalu infeksi, ya. Kalau ditemukan bengkaknya heboh dan sebagainya, pilihannya kan banyak, dari mulai traumatik. Di pelajaran ini kompleks dulu di manual terapi saya pernah kasih tahu tentang hitungan waktu terjadinya bengkak. Kamu boleh di materi saya. Kalau sekian menit berarti apa, dalam 1 hari berarti apa, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu datanya. Jika ditemukan adanya
bakteri pada joint, pada sendi, maka kita bilang septic arthritis ya. Septic arthritis is the inflammation of the joint due to ya, disebabkan oleh satu bakteri, yang kedua adalah bisa jadi fungi itu apa? Jamur ya. Berarti kan ada salah satunya adalah kontak milieu eksterior dengan milieu interior ya, sehingga terjadi infeksi. Makanya kalau kita bilang ada perlukaan, berarti ada infeksi gitu kan ya, itu dia, infeksinya bisa memang masuk ke dalam milieu interior. The condition occur when a presenting injury ya, lihat ya, a puncture wound, misalnya ada tusukan, termasuk misalnya kalau di visio needling misalnya gitu, harus hati-hati, di permukaannya harus disterilisasikan dulu permukaan pasien ini ya, occur near or above the joint ya, allowing the bacteria that they enter the joint ya, pokoknya ada tusukan dekat atau di atas sendi dan membuat bakteri masuk ke dalam sendi. Bacteria can also spread through the bloodstream the joint from recent infection or after injury. Nah, bakteri juga bisa masuk dari situ, berarti pilihannya dua, apakah direct langsung ke sendi itu atau misalnya infection or after surgery. Ya, saya juga pernah menerangkan tentang bagaimana gangguan pencernaan hubungannya dengan bacterial translocation ya. Pernah saya terangkan tentang bagaimana bakteri bisa masuk ke dalam milieu interior melalui pencernaan. Ya, ada dysbiosis, ada perubahan apa sih? Ya, permukaannya sehingga lebih melebar sehingga masuk ke dalam milieu interior. Apakah itu toksin ataupun bakteri. It often affect the joint dari long bone ya. Ya, ini biasanya kenanya di tulang-tulang panjang, leg and arm ya. This include the hip, knee, and ankle joint, and the shoulder, elbow, wrist joint. The infection can also occur in spine, pelvis, and heels. Ya, hampir semua, jadi tinggal jalannya kemana. Infants are older adults are most vulnerable to severe arthritis due to their internal and blood supply to joint. Ya, ini tanda-tanda ininya. Ini masih kamu ketahui. Jadi kalau misalnya ada inflamasi pada anak-anak ataupun pada orang tua ya, non injury, masih ada tambah-tambahannya, sign-signnya ya, tanda-tandanya. Nah, ini ada lagi septic arthritis, lebih sering pada knee and hip ya, pada orang dewasa. Sedangkan hip, the most common site in infants. Jadi kalau kita lihat kok hipnya radang pada anak gitu kan, terusnya non injury dan sebagainya. Ya, several arthritis can quickly cause severe damage to the cartilage and bone within the joint. From treatment critical for permanent joint damage. Nah, ini kita harus kerjasama dengan medis ya untuk menurunkan infeksiusnya. Terus di mana peran fisionya? Symptoms are usually severe and include fever. Oke. Tanda infeksi selalu dengan demam. Ya, fever. Non infeksi mungkin nggak ada peningkatan suhu, mungkin juga. Ya, contohnya penelitian pada kasus this problem yang keluar lalu membaik, salah satunya karena sebagai benda asing dan sistem imunitas kita menyerang itu. Kalau terjadi peningkatan kerja dari imunitas, maka akan terjadi peningkatan suhu karena kita butuh untuk peningkatan suhu ya.
Jadi peningkatan suhu bisa jadi karena meningkatkan imunitas atau memang karena ada, ya itu dia, ada terserang infeksi, bakteri, virus atau fungi, maka jadi fever. Ini tandanya. Pada kasus, bahkan kalau misalnya gini, kalian pernah nggak olahraga capek gitu, yang baru olahraga, terus suhunya tuh naik juga, jadi rasanya kayak orang demam, tapi itu bukan sakit kan, tidak terserang infeksi ya, tidak ada patogen yang masuk. Atau uh, ada case juga nih jarang-jarang, misalnya kerja pada otot, terus ada masalah, lalu leukositnya main di situ, lalu terjadi apa? Ada bisul karena leukosit darah putih. And swelling ya, swelling. Nah, swelling ini, redness and swelling itu kan uh, hampir selalu terjadi pada arthritis ya, pada radang pada sendi. Nanti kita harus bedakan. And at the joint and intense pain that worsen with movement. Ya, ini juga unspecific nih. Ya, nyerinya meningkat dan memburuk jika ada pergerakan. Ini juga unspecific karena arthritis yang lainnya juga nyeri saat bergerak. Tapi hal yang juga unik adalah misalnya pada OA. OA itu kan lebih ke sendi-sendi tumpuan ya. Maka dia juga diprovok, banyak provokasinya adalah dengan bearing kan. Misalnya pada lutut, maka tumpul provokasinya adalah menumpuk dari mulai berdiri sampai one leg stand ya, squat, bahkan jump, memprovok. Adakah kasus ada join disebabkan oleh osteoarthritis ya? Waktu ujian atau mungkin saat kuliah, saya suka nanya, tanda khas pada OA apa? Dia jawaban adanya osteoarthritis. Nah, pada kasus septic arthritis ini bisa jadi terjadi pengapuran juga. Karena apa? Karena ada kerusakan cartilage. Paras, saya stop share dulu, kita absen dulu ya. Boleh screenshot Paras. Ya baik. Teman-teman boleh tolong kamera dinyalain. Oke, untuk slide 1, 2, sebentar. Oke, slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, Pak Iman sudah. Sip. Saya absen manual ya. Saya absen manual. Olivia ada? Olivia Zahra ada? Suara saya terdengar, Paras? Alivia belum join, Pak. Alma Benanda? Ada, Pak. Dulu Irba? Ada, Pak. Kita?
Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Ira, Hadir, Pak. Dian, Pak. Sabila Nur Hikmah, Hadir, Pak. Alma, Hadir, Pak. Usyah, Hadir, Pak. Nabila, Ariska Widya, Hadir, Pak. Dia Husna, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Hadir, Pak. Nabila Nur Awaliyah, Hadir, Pak. Eldo, Nahdia, Hadir, Pak. Adinda Ilma, Hadir, Pak. Nafiko, Hadir, Pak. Wida, Hadir, Pak. Muhammad, Hadir, Pak. Andini, Hadir, Pak. Asnur, Hadir, Pak. Laila, Hadir, Pak. Afisa, Vanessa, Hadir, Pak. Ruth, Hadir, Roda, Pak. Nur Ismi, Hadir, Pak. Lutfia, Hadir, Pak. Clara, Hadir, Pak. Nabila Putri Mahdani, Hadir, Nabila, Sabrina Eka, Hadir, Pak. Aras, Hadir, Pak. Nurul Puspa, Hadir, Pak. Abrar, Junita Rahayu, Hadir, Pak. Muhammad Alif, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Afitri, Hadir, Pak. Raden Safira, Hadir, Pak. Apuadi, Hadir, Pak. Inas, Hadir, Pak. Baina, Hadir, Pak. Dinawati. Hadir, Pak. Siap, terima kasih banyak. Tadi sampai subjek arthritis. Ini udah ya. Nah, ini infant lagi. Ini fever in the ability to move the limb with the joint and crying when the joint is moved. Ya, jadi memang sakitnya seru banget. Bahkan namanya ada, mungkin nggak dicatat di sini, ada namanya alodinia. Ya, alodinia itu nyeri hebat yang bahkan kita sentuh aja kesakitan. Jadi kemerahan terus gitu kan. Kan kalau fisioterapi itu suka dibilang nyeri tekan gitu. No, nggak ditekan aja sakit. Alodinia. For instance, if a research a study joint may cry when having a diaper change. Ini contohnya ya. Dibuka berarti ada abduksi, langsung kesakitan. Ya, seperti itu. Nah, ini secara umum infeksi pada joint ya. Nanti sub-subnya banyak, kita ngomongin lagi. Yang selanjutnya adalah osteomyelitis. Osteomyelitis tadi kita ngomongin joint, lalu kita ngomongin tulang. Setelah itu saya akan ngomongin tentang hip and knee joint tuberculosis, karena itu yang lebih spesifik lagi ya. Bayang. Okay. Osteomyelitis often occurs when infection elsewhere in the body, such as urinary tract infection and pneumonia. Lihat pneumonia. Kalau misalnya terjadi perpindahan patogen dari miliar eksterior ke interior, bisa aja, termasuk dalam hal ini pneumonia. Spread through the blood to the bones, ya, menyebar semua ke tulang. Makanya infeksi ini nggak main-main, gitu kan. Sometimes a respiratory injection around the bone or open fracture, ya,
Kan kalian udah belajar tentang fraktur ya, ada fraktur yang terbuka, fraktur tertutup. Nah, kenapa di not fraktur terbuka? Karena salah satunya adalah bisa terjadi osteomielitis ya, infeksi pada tulang. Nah, seringkali kalau kamu lihat suka dikasih antibiotik karena suka ada apa namanya, bakteri yang apa sih istilahnya pasti yang mengambil kesempatan gitu, oportunis ya. When upon puncture to the skin atau can expose bone to bacteria causing osteomyelitis ya. Atau case yang lain adanya terjadi ada bakteri yang masuk lewat pembuluh darah gitu. Tapi semua juga punya protect barrier kan sebenarnya, nggak semua dari itu juga. One overabund can also lead to osteomyelitis. This condition is most common. Pak Iman, ya. Mohon maaf Pak, kata teman-teman ini PPT belum ganti slide Pak. Iya ya. Ini udah. Osteomyelitis. Sudah Pak. Oke. Tadi kita ngomongin tentang arthritis, radang pada sendi, tapi yang sepsis. Yang sekarang kita ngomongin tentang tulang. Oke. Nah, ini dia. Another overabund can also lead to osteomyelitis. This condition is most common in people who have diabetes and diabetic foot ulcer ya. Ada luka diabetes. Nah, ini kasusnya bukan cuma infeksi saja, bisa masuk emboli udara ya, bisa masuk pembuluh darah, akan bisa terjadi kematian karena apa sih, udaranya itu masuk ke pembuluh darah di otak atau ya kayak stroke gitu. Diabetes tolong dipreventif. Siapa yang koalisinya ada diabetes ya? Banyak sekali, rata-rata orang di atas 50 itu banyak sekali kena diabetes, bahkan sekarang sudah mulai makin muda. It also can develop in people who have peripheral neuropathy, in which nerve damage make it difficult to detect an injury in the limb. Initially, osteomyelitis develop rapidly and it is usually accompanied by pain, fever, and stiffness. Stiffness, pain, maksudnya hampir semua kena. Ya. Chronic osteomyelitis progress slowly and may be result of previous bone infection. Clear. Nah, kritis dari pengetahuan pelajaran ini adalah untuk melihat apakah ini infectious or non-infectious. Apakah ini disebabkan oleh major traumatic injury atau repeated injury, minor dan degeneratif. Ya. Nanti kita share. Perlu di note buat teman-teman semua, ya, repeated injury yang minor gitu, yang apa sih, cedera ringan gitu, seringkali tidak ditemukan fase akutnya. Ya, walaupun pasien suka report, saya tahu-tahu seperti ini gitu kan, ya, pertumbuhan osteofit gitu kan, itu kan bertahap, ya. Tidak ditemukan masa akutnya, tiba-tiba sudah kronis saja, atau eksaserbasi akut, berulang bengkak lagi, seperti itu. Tapi kalau yang akut karena major injury, clear, habis ngapain, main bola, tackle, jatuh, pleset, ya, clear. Jadi kamu harus bedain. Ini bahkan kalau misalnya yang infeksius, nggak ada reportingnya dia
misalnya jatuh gitu ya, nggak ada. Tapi biasanya ada temuan-temuan tambahan, ada DM, ada ulkus diabetes ya, ada luka pada diabetes atau demam panjang ya, buat data. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke fifth. Kita lanjut ke HIP, knee joint tuberculosis. Ya, entah kenapa sendi ini paling sering terjadi. Ya, diserang. Mungkin karena lebih luas dan besar, dan juga suplai darahnya juga besar. Walaupun tuberkulosis nggak selalu di situ. Yang lain juga yang bisa terjadi adalah pada spine. Ya, ya TBC tulang. There has been decision in tuberculosis worldwide. Oke, saya mau bilang aja, Indonesia itu kan negara tropis, di mana kelembapannya tinggi dan sangat baik banget untuk pertumbuhan bakteri. Ya, jadi dengan negara-negara yang lain yang tidak tropis itu, kadar airnya juga rendah, kering, sehingga tidak mudah untuk perkembangan bakteri dan virus. Saya juga ngajak teman-teman untuk tidak memusuhi mereka. Dalam arti kata seperti ini. Virus dan bakteri itu bukan menyerang tubuh, gitu kan. Tapi karena tubuh kita menyediakan tempat yang nyaman. Gitu. Jangan bilang saya terserang bakteri. No, karena kitanya membuat nyaman sehingga dia berkembang di situ. Ya. Kalau konsep-konsep, kan ada dua konsep yang berbeda ya, antara strain dengan konsepnya siapa ya yang menemukan bakteri tuberkulosis dan vaksin gitu ya. Jadi bukannya ditekin diserang bakterinya, tapi dibuat emang orangnya sehat juga nggak apa-apa, dan kita bisa bersahabat, karena sepanjang hidup kita itu kita nggak akan lepas dari virus dan bakteri dan jamur, ada terus gitu. Mau seperti apa itu kan memang, kemudian mereka bukan menyerang kita dalam arti kata sengaja menyerang gitu loh. Itu masih image-nya masih berubah. Nah, ini yang kamu juga harus ketahui. Case with extrapulmonary TB have also shown in increase. Ya, ini double burden nih. Jadi TBC pulmonalnya juga masih tinggi di Indonesia, extrapulmonalnya juga tinggi. Naik lagi, approximately 2 billion people have latent infection. Ya, 8 milionnya would develop active TB, dan 2/3 would die to TB. Ini tinggi ya, makanya tertinggi. Kalau dibilang TB itu ada dua, ada yang pulmonar, memang di paru-paru, ada yang ekstrapulmonar. Ekstrapulmonar itu di mana aja Pak? Di semua tempat di tubuh gitu kan, di mana? Tulang, di tulang, di vertebra, di otot, di saraf pusat, di meningesnya, di ovarium, ada TBC. Ya. Alhamdulillahnya treatmentnya sederhana, tanda kutip, dengan OAT, obat anti TBC apapun itu gitu ya. Terus orang-orang dengan extrapulmonary ini, yang TB extrapulmonary itu, kalau dulu mungkin kesannya TB itu tanda kutip penyakit orang nggak mampu. Orang yang mampu dengan gizi yang bagus, tanda kutip ya, gizi yang bagus, saya nggak begitu setuju dengan gizi bagus, artinya mampu membeli makanan gitu kan, walaupun akhirnya gizinya nggak bagus gitu, karena makannya nggak bagus. Itu sering kali terjadi
extrapulmonary gitu, di luar paru. Sudah banyak lah yang kena ya. Approximately 10 to 11 involve joint and bone. Ya, tuh lihat deh. Extrapulmonary itu 10 sampai 11%-nya ke joint dan bone. Tidak banyak, tapi seru. Oke, kalau ini tulisannya tuberculosis, pasti penyebabnya Mycobacterium tuberculosis ya. Also, tuberculosis or TB primarily affect the lung. It can spread through the blood stream to other sites. The second is called extrapulmonary tuberculosis. Tadi saya sudah terangkan ya. Nah, kalau dia jalan-jalan kemana, nyangkut di situ, ada nestingnya, ada nest, ada bisa menyarang. Oh, ini cocok nih. Oke, di sini mungkin pernah ada keluarganya yang DM misalnya, itu seringkali terjadi TB paru di basal di bawah. Kan darah kan cenderung pasti mengendap ke bawah, dan darah orang DM itu banyak gulanya, memang glukosa. It's good place buat mereka. Akhirnya banyak TBC seperti itu di basal. Localization. The area of the long bone and the vertebra are common site of extrapulmonary tuberculosis. Clear ya? Long bone dan vertebra. Nanti kalau belum ada materi saya terangkan lagi. Most common is attack the spine and weight bearing joint. So, weight bearing joint. Weight bearing joint itu berarti apa kan? Hip and knee. Ya. Which is prevention are tuberous spondylitis or spinal TB 40%. Very high. Tinggi banget. Ya. Coxitis, koksa pada koksa dan hip 20. Sisanya agonitis atau di genu sekitar 15 sampai 20. Ya. Ini juaranya nih. Ya. Spondylitis TB kita bilang. Di mana itu di fase bawah ini. Nanti ada keterangannya. Nanti sekolah nggak saya tambah. Oke, sekarang tuberculosis di hip joint. All secondary or focus on lung lymph node will spread either hematogens over the extension from the neighboring focus. Kita lihat patologinya. Ya. Semua kasus pada infeksi biasanya dia akan merusak permukaan sendinya. Oke, jika terjadi perusakan permukaan sendi, maka akan langsung terjadinya apa? Osteophyte. Ya, jangan misleading nih. Oh ini mah OA nih gitu kan. Ternyata septic arthritis, bahkan TBC ya, TBC. Oke. Awalnya joint involvement usually involve creation of with thickening of synovial membrane. Unlike pyogenic arthritis, mulai panas ya, it causes slow destruction of articular cartilage. Nih. Oke. Ini buat pengetahuan. Nanti juga termasuk juga di apa ya? Trimodalitas. Saya udah pernah cerita tentang kebutuhan sendi itu butuh suhu. Di sendi itu suplai darahnya kan lebih sedikit. Bahkan permukaan sendi itu dapat makanannya dari apa? Dari difusi kan, seperti spons. Tekan masuk, seperti itu. Nah, kalau kita tidak banyak suplai darah, maka suhunya kan akan lebih sedikit. Dulu pernah belajar tentang kegawat daruratan, tentang frostbite, ya, bahwasanya atau di faal, udara itu selain membawa nutrisi, dia membawa panas. Nah, berarti sendi itu suhunya lebih rendah dibandingkan suhu tempat lain kan. Jika terjadi peningkatan suhu, maka akan terjadi
pengerusakan pada kartilagonya. Diingat lagi, adakah intervensi yang sifatnya pemanasan dalam untuk peningkatan suhu pada sendi? Hati-hati, tidak ada infeksi, usia masih muda, tidak pernah trauma hebat, atau pernah trauma tapi ringan, tapi sering dilakukan pemanasan dalam, lalu terjadi osteofit. Jangan-jangan karena diberikan pemanasan dari luar, ya, hati-hati. The inflamed surface surrounding the cartilage is called panus, ya. Eventually the cartilage is completely destroyed and joint is distended with pus. Ada pusnya. Pusnya dari mana itu? Pembekakannya. Biasanya karena leukositnya, the leukosit. Joint capsule and ligament both flex and sublux. Terjadi jadi kendor gitu kan. Akhirnya unstable kan. Termasuk beberapa obat-obatan antiinflamasi itu kamu bisa baca itu bikin kendor ligamennya, padahal kita butuh ligamennya bukan kuat ya, tapinya stabil gitu. Pus and debris burst out and joint capsule to form cold abscess. Lalu ada chronic discharging signs. Clinical feature. This onsetnya to chronic. Most patients are children, tapi enggak juga banyak. First symptom is stiffness of the hip and it produces a limp. Pain may be absent in early stage. Complaint of night cries. Ya, kan ini kan kalau night sebenarnya kan istirahat kan. Seharusnya biasanya orang dengan nyeri itu saat istirahat tidak sakit, ya. Jadi decrease ROM, clear ya. Di sini mungkin diterangkan juga biasanya ada misalnya fever, terus berat badannya turun ya. Bisa jadi berat badan. Walaupun sekarang TBC tidak, kan kita English zaman dulu TBC itu berat badannya turun nggak selalu, apalagi ekstra pulmonal. Tampaknya baik-baik saja. Ini TBC. Saya sering gitu kan lihat, wah udah diapain nih, tapi lihat, wah ini TBC tulang sebenarnya. Jangan, tadi kan dikasih tahu ya, bahwasanya bisa spread out melalui bloodstream gitu kan. Kalau kita melakukan tindakan yang sifatnya pelebaran pembuluh darah, terus yang menyebar kemana-mana, hati-hati, kita tuh seakan-akan sedang menyebarkan bakteri tuberkulosis ke daerah yang lain. Nah, itu pelajaran ini kritikalnya di situ. Ya, ini stagesnya. Stage of synovitis is a fusion, yaitu the joint which demands the hip to be in a position of flexion being sample flexion adduction ya. That apparent. Jadi kesannya kayak lengthening. Lengthening kenapa sih biasanya? Salah satunya karena nggak mau menumpuk kan. Ya, kamu lihat kalau misalnya ini kaki saya kok panjang sebelah ya. Nah, ternyata nggak mau menumpuk, sakit. Oke, stage 2, stage of arthritis. Arthritis is involved, lead to spasm of power muscle around the hip. Kamu lihat nanti klinisnya, wah ada spasme kan. Ya, flexion adductor are stronger muscle. Ya, cenderung kalau flexor dan adductor dia posisinya apa? Flex and adduct. Ya. If take attitude of flexion adduction,
and interrotation. Lihat klinisnya berarti nanti ada strateginya. Step of apparent lalu terjadi shorten. Mencegah menumpuk, awalnya dia length, lalu jadi shorten in internal adduction and flex of hip. Stage 3, stage of erosion, catheter is destroyed. Ya udah mulai rusak. Head accessibility is eroded. Pathological disruption of circulation of the hip occur. Dulu kita pernah belajar apa aja yang membentuk stabilitas pada hip. Ya, kalau sekitarnya kosong, berarti dia mudah sublux. Stage flexion, adduction, and rotation through shortening of the limbs. Ya. Tension deformity, ya. Hip is stiff while walking. Ya, dia awalnya pokoknya sakit, nggak menumpuk. Ya, ada wasting pada muscle, swelling due to core abscess, discharge sinus. Ini termasuk dalam OA hip. Nah, ini hati-hati dengan ini ya. Fibernya nggak akan setinggi kasus infeksi pada OA hip. Tapi ini ya. Secara umum. Sekarang kita ngomongin dengan knee and joint tuberculosis. Oke. Kalau di visualnya gimana? Lihat, pertama adalah do not harm. Jangan mencederai, jangan menyakiti pasien. Termasuk hal-hal yang memperburuk, yang pasien juga nggak tahu. Paham? Pasien juga nggak tahu ini akan berburuk. Dikira adalah bagiannya. Bukan berarti kamu melakukan terus menyakiti, sakit. Itu juga iya. Tapi hal-hal yang kayak saya bilang tadi, misalnya membantu penyebaran infeksi lebih jauh lagi, itu juga harmful kan? Lalu apa lagi? Spasm. Terus kamu lihat yang bentuknya. Oh, kalau misalnya stages ini lihat kecenderungannya pada hip selalu apa? Fleksi, interrotation, and adduct. Ya, adduksi. Maka kamu bisa panjangin otot-otot itu. How? Bagaimana? Ya kamu sudah diajarin bagaimana treatment pada otot. Kalau sakit banget, pastinya indirect dulu, gitu kan? Sampai akhirnya boleh melakukan joint tissue, ya silakan jika memungkinkan. Tapi penggunaan diateri ya dihindari. Oke. Kalau misalnya dia terjadi makin flex gitu kan, kita boleh sedikit osilasi secara sendinya. Tapi yang penting do not harm. Kita ke knee joint tuberculosis. It produces the same response as it produced in the lung. The sample chronic. Ya. Tuberculosis inflammation with tension necrosis. They begin in the joint bone, usually in femoral tibial conditions, and more rarely in patella. Yalah. Most of the disease begin in synovium. Ya, bersama. Ya, lihat patient usually in the age group of 10 to 25 years, present with disease onset pain and swelling in the knee, the stiffness of the knee. Ya, mulai limping kalau misalnya anak-anak. Sama kan? Kalau misalnya, oh kok nyeri lutut non degeneratif usia 15 tahun misalnya di lutut, nggak ada cedera, tapinya sampai nggak mau menumpuk. Nah, ini kita harus hati-hati. Exam, swelling. Could be due to simple evolution of synovial hypertrophy, loss of paraparietal hollow, muscle atrophy. Ini muscle atrophy-nya karena apa? Disusing. Co-access and charge sinus, deformity, listed is malflexion, deformity, lateral triple displacement, flexion, posterior displacement, and rotation according to ligament laxity.
It's almost flexion. Walaupun ada case-nya juga di lock untuk posisi ekstensi. Ya, karena nekuknya sakit, akhirnya ekstensi. Tapi ekstensinya tidak menumpuk. Kalau tipenya ekstensi, maka pelantarnya juga akan ekstensi. Maksudnya pelantar fleksi ya. Movement are limited. See problemnya di sini. Ini differential diagnosisnya, infection, ini sama, chronic traumatic sinusitis, rheumatoid arthritis. Ini kalau ini udah dipelajari belum ya? Paras, siapa sih paling sebelumnya? RA. Sudah, Pak. Sudah tahu ya? Ini rheumatoid arthritis, systemic arthritis ya. Jadi walaupun dia kenanya di sendi, tapi bukan penyakit lokal. Dan kenanya bahkan lebih sering ke sendi-sendi kecil. Kalau OA lebih kena di sendi tumbuhan. Oke. Treatmentnya secara umum kita harus info both conservative and surgical method. Antiviral chemotherapy requires the use of specific anti-tuberculosis antibiotik. Biasanya kita bilang OAT, obat anti TBC. Ya, jadi kalau misalnya ditulis nanti pasien ditulis on OAT, berarti dia sudah dapat OAT. Di sini mungkin ada yang pernah ya, karena angkanya lumayan tinggi, apakah masih kecil nanti diminum obat merah gitu, kalau anak kecil gitu, atau berbagai macam obat diminum, lalu minum 6 bulan, jika belum ini bisa 9 bulan, setahun. Kalau tidak mempan juga ada yang sampai disuntik setiap hari ya. Pasien saya ini kemungkinan rencananya akan makan obat selama 2 tahun. Affected organ must be immobilized, which prevent bone deformation and reverse healing. Spleen, jacket, and dressing are applied. Ya, untuk apa? Untuk range of motion-nya. Oke. Therapy rules-nya apa? Pain management. Pilih modalitas yang sifatnya not harmful ya. Prevent disability, lihat dari pola-polanya, kemungkinan akan terjadi pada hip, misalnya ada shorten, terusnya ada disuse atrophy, terusnya ada deformitas ya, kita bisa kerjain. Pre and post treatment. Kalau pre ngapain aja? Bisa dibantu. Kalau nggak ditanya-tanya ngantuk nih pada ya. Breathing exercise bisa nggak, Pak? Breathing exercise. Yes, breathing exercise. Lebih tepat lagi kalian boleh belajar tentang chest physical therapy ya. CPT. Breathing exercise apa yang disarankan? Ada? Disarankan apa aja? Coba resiko pasca operasinya apa? Kan saya ada Safitri. Resiko pasca operasinya apa, Safitri? Heldo, kamera di on. Heldo, Faras. Safitri Putri. Penurunan endurance, Pak. Nah, endurance. Oke. Yang lain? Pinawati. Pinawati, dengar suara saya. Iya, Pak. Resiko pasca operasinya apa sehingga kita melakukan treatment pre-ops?
Abstain. Olivia Zahra. Kelemahan, Pak. Pak Iman, maaf, suaranya tidak terdengar. Oke, suara saya kedengeran? Oke, bantu saya. Ayo, kenapa kita butuh breathing exercise sebelum pre-ops? Sebelah kiri saya ada Alfu Adi, boleh bantu? Karena dia bakal endurance-nya turun, Pak. Endurance-nya turun. Saat itu langsung turun? Tidak, setelah operasinya. Beberapa waktu. Endurance-nya turun karena apa, Alfu Adi? Karena imobilisasi itu, Pak. Mobilisasi. Kalau pasca operasinya mobilisasi berarti nggak ada endurance. Itu turunnya biasanya kalau udah lama imobilisasi, Pak. Oke, kita answer. Saya butuh yang lain. Yuk, silakan. Kayaknya udah saya terangkan apa di mana kelas mana ya? Atau dosen yang lain terangin coba. Kenapa kita butuh pre-op treatment? Salah satunya Alif bilang breathing exercises. Halo? Kenapa, Lip? Kenapa kamu jawab itu, Lip? Seingat saya sih Pak, kalau nggak salah mungkin kalau breathing exercise itu biar setelah operasinya itu fase pemulihannya lebih cepat gitu Pak. Fase pemulihan. Ya udah, ya kalau gitu. Jadi gini, efek sedasi itu akan juga menurunkan fungsi paru. Kamu tahu nggak, setiap kali kita suka ada reak di sini, berasa gitu kan, terus kita makan reak. Karena apa? Karena fili di paru-paru itu mendorong reak kita ke atas. Langsung sampai tenggorokan kita keluarkan. Pada operasi dikasih sedasi, apalagi total, maka itu nggak bekerja. Kalau nggak bekerja, risikonya apa? Jadi namanya retensi sputum. Ya, terjadi penumpukan lendir di paru-paru. Penumpukan lendir di paru-paru bikin apa? Yang saya bilang tadi, nesting, jadi sarang. Sarang apa? Sarang pneumococcus. Kalau dari itu saat masuk pneumococcus jadinya pneumonia. Saat masuk Mycobacterium tuberculosa jadinya TBC. Ya, dari awal sebelum operasi kita sudah bilang ini akan seperti ini, maka akan latihan dan diajarkan dari awal. Ya, dari mulai breathing exercises, breathing-nya berarti minimum adalah abdominal breathing atau diaphragmatic breathing, deep breathing, dan segmental breathing. Lalu juga chest expanse, latihan batuk, ya nggak semudah itu. Kamu bayangkan kalau misalnya pos operasinya adalah di daerah abdomen atau daerah dada, batuk itu nggak mudah, bahkan nggak ada. Huffing dan coughing itu diajarkan dari awal. Minimum dia sudah tahu secara informasi caranya. Ya, jadi kamu latihan huffing, coughing itu pre-op diajarkan. Nanti kita akan latihan batuk ya, ya seperti itu untuk paru-parunya. Lalu apa lagi? Misal yang juga ke lokalnya. Nih misalnya pasca operasi itu kan otot juga
turun semua kan, lemas semua. Dari awal kita sudah mulai mengajarkan tentang apa itu isometric exercises. Nanti seperti ini. Minimum dia sudah punya data. Daripada sesudah operasi, lebih ribet lagi karena yang awalnya dulu dia nggak tahu bagaimana isometric. Buat kita mungkin isometric exercises is a simple practice. Tapi buat pasien nggak semudah itu. Kita akan mengajarkan strateginya. Ya, dan juga menggunakan nanti sudah operasi saya akan melakukan ini, saya akan meningkatkan ROM Bapak. Nah, itu juga kita ajarkan. Oke, dan itu dilakukan hampir semua operasi ya, apalagi yang spesifik. Ya, misalnya pasca fraktur hip misalnya. Berarti kan kita dari awal sudah mengajarkan bagaimana kontraksi quadriceps, kontraksi hamstring, kontraksi aduktor ya secara isometri. Lalu kita akan menggerakkan dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Try off. Kita di FTB seharusnya ada fisioterapi bedah itu masuk ke apa? Dan juga integumen, tapi kayaknya nggak ada. Integumen ada nggak ya? Paras? Paras? Integumen Iya, ada Pak. nggak? Luka bakar doang nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siap. Kalau kalau misalnya ada pasien dengan DM, gitu, kemudian sudah punya luka infeksius parah di bagian kaki. Nah, Luka ya. ya luka infeksius parah yang sampai bolong gitu, Pak. Ini Sehingga luka dokter apa luka diagnosis infeksius? Beda-beda nih. Ada luka non infeksius, ada luka aja. infeksi, Pak, infeksi yang sudah menyebar gitu, Pak. Oke. Terus diagnosa dokternya itu udah amputasi gitu. Nah, kita ngelatih kayak kan otomatis dia bakalan harus pakai crutches, kemudian harus juga belajar transfer dan ambulasi. Nah, kita itu berarti ngelatihnya dari sebelum dia dioperasi, Pak? Iya, Atau biasanya seperti itu. Iya, Oke. kita akan gambarkan. Termasuk di dalamnya, misalnya operasinya apa nih, Bra, rencananya? Ini Pak, lower extremity. Mau diapain? Lower extremity di bawah lutut diamputasi. Amputasi ya. Oke. Jadi saya ngomongin dua hal dulu. Apakah dia dilakukan debri demam, pembersihan saja, ya, lalu dilakukan modern dressing, perawatan luka. Modern dressing ini kalau di ICD-9-CM itu, jadi kalau kode-kode tindakan internasional, modern dressing pada luka itu masuk ke fisioterapi loh. Makanya beberapa perawat yang di luar, ini kok nggak dikerjain fisionya di perawat. Kita agak nggak biasa gitu menangani luka, tapi itu fisio. Zaman-zaman dulu saya masih tuh datang ke pasca. Nah, itu dia beli, jadi belum di amputi ya, perlu amputasi. Oke. Sebelum saya lupa juga, kalaupun ada keluarga atau dan sebagainya, dilihat dulu aja, tanya ke ahli lukanya, apakah ini bisa diperlukan perawatan walaupun panjang atau memang sudah tidak bisa. Ya. Abra saya jawab muter-muter dulu ya biar buat pengetahuan ya, Bra. Salah satunya yang saya pernah share mungkin di teman-teman, ada kasus anak sekolahnya di boarding school, dia berasrama, lalu terjadi cedera pada jari kakinya, saya lupa jari yang keberapa, lalu dilakukan tindakan urut dan sebagainya berulang-ulang, akhirnya dibawa pulang sama keluarganya masih diurut lagi, pada saya dekat dengan keluarganya, akhirnya apa? Akhirnya harus dilakukan amputasi karena kematian jaringan. Nah, cuma gara-gara keseleo doang jarinya, karena tekan-tekan. Oke. Nah, tapi ternyata pas dicek Dopplernya, pemudaraannya itu masih ada. Akhirnya dipertahankan, dilakukan operasi vaskular. Saya nggak tahu berapa ratus JT ini, operasi vaskular itu. Tapi akhirnya kakinya nggak diamputasi. Satu sisi
saya melihat secara profesi saya, sebenarnya ini hal yang sederhana yang kita bisa tangani. Ya, kalian tahu saya mulai buat video edukasi YouTube misalnya, itu salah satu sebagai tanggung jawab profesi. Dan saya paksa kalian untuk melakukan itu, karena di luar sana tuh banyak yang butuh kalian, banyak yang butuh kita, cuma nggak tahu. Bayangin aja gimana cuma cedera jari-jari terus harus sampai amputasi. Pada tangan dengan kita juga bisa. Ya, oke. Pilihan kedua yang Abra bilang terjadi amputi below knee, ya, amputasi di bawah lutut. Nah, sama pre-op-nya untuk paru-parunya clear seperti itu. Lalu untuk case khususnya dari mulai namanya stump care dan juga memberi pengetahuan phantom pain. Sudah tahu phantom pain? Sudah tahu ya, kasus amputasi sudah diajarin kan? Sudah, Pak. Halo, boleh? Udah ya, oke, clear. Phantom pain terusnya stump care-nya gimana? Lalu bagaimana mobilisasinya? Lihat, ini sistemik. DM itu kan sistemik, bukan lokal pain. Bukan lokal pain di mana nyeri hanya terjadi atau keluhan hanya terjadi di lower extremity dan sebagainya, tapi sistemik. Bayangkan, berarti produksi ATP-nya energinya juga rendah. It means endurance-nya rendah. Energinya juga rendah. Saya sambut dulu ya, ya. Sebentar ya. Oke. Nah, Abrar tadi dan teman-teman tadi lihat case-nya below knee berarti penggunaan apakah nanti crutches dan sebagainya atau walker, nanti kalian pilih kenapa harus kruk, kenapa harus walker sesuai dengan usia dan sebagainya, sesuai dengan gangguan sensoris dan sebagainya. Ingat, ini sistemik DM, sangat mungkin kaki sebelahnya juga ada gangguan neuropati diabetes, ya, gangguan sensoris, gangguan proprioceptif dan sebagainya. Ya, itu dia Abrar dan teman-teman. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, thank you. Oke, saya cepat ke bone tumor. Clear, kalau yang tadi infectious, kalau ini berarti non-infectious. Ya, adanya massa of tissue that form when cell divide uncontrollably. Ya, tahu kan kalau tumor, beda tumor sama kanker apa? Kalau kanker dia bisa metastasis, ya, kalau tumor tidak metastasis. Makanya ada benign, ada yang tumor jinak itu tumornya. Tumor yang ganas dibilang kanker ya. The growing tumor may replace healthy tissue with abnormal tissue. It may weaken the bone causing to the break or fracture. Ya, karena dia divided-nya uncontrolled ya. Most bone tumor are cancerous atau benign ya. Bukan kanker, tadi saya sudah bilang ya. Some are malignant. Ya, sebagiannya adalah kanker. Benign tumor are usually not life-threatening. Ya, karena nggak metastasis. Ya, benign tumor can spread cancer cell through the body atau metastasis. Ya, clear. Tadi sudah bilang. Ya, this happens via the blood or lymphatic system. C. Ya, di sini kan sudah mulai belajarnya di luar dari pelajaran nih, kayak misalnya belajar tapping dan sebagainya, belajar tapping pengaruhnya ke limfa, limfa menurut saya. Hati-hati, jangan sampai tindakan kita yang niatnya ngurangin udem, misalnya ternyata menyebabkan penyebaran selnya, sel kankernya. Ya, do not harm, intinya gitu. Ya. Oke. Saya punya case juga di mana bahkan setelah kanker itu dan dia kankernya di paha dan tidak bisa supine position, kamu bayangan, lalu tiba-tiba orang keluarganya menelpon ke saya bahwasanya beliau sudah tidak sakit lagi sama sekali. Is good news or bad news? It's a bad news karena saraf sensorisnya sudah terkena sehingga dia tidak sakit lagi, tapi mungkin itu bonus gitu ya.
sehingga akhirnya perburukan dan meninggal. Oke, ini juga ini osteosarcoma biasanya kanker pada tulang ya. Osteosarcoma is second most common bone cancer. It's occurring 2 or 3 new people per billion people each year. Iya. Ini osteoblast. Ya. Nggak perlu lah. Oke. Simptomnya back or side pain, sciatica, Bell syndrome, lateral edema. Ya. Ini kan biasa banget, ya enggak? Jadi kamu kalau udah lihat, kenapa sih pelajaran pertama kita itu pemeriksaan gerak dasar? Karena buat apa sih namanya? 1, 2, 3, 1 hilangin gitu. 3, oh ternyata yang ini. Periksa ini. Oh ini bukan. Berarti yang ini. Itu gunanya seperti itu. Sama, mau ngapain? Pain management, prevent disability, pre-post operative treatment, prevent complication. Ya. Bayangin kita punya peran untuk prevent amputation. Good ya. Bisa seperti ini. Ada pertanyaan? Nanti kita ngobrol sama pasien saya. Halo? Lihat case-nya, kalian punya tools-nya, sudah dikasih tools dan aplikasikan. Ya, sejauh-jauhnya isometric exercise, passive ROM. Ya, chest selalu menjadi perhatian karena imobilisasi, pasti chest-nya ditangani terus. Ya. Jika ada yang bisa dilakukan tapi berbahaya, lebih baik tidak dilakukan. Ya, kecuali pada fase paliatif, dianggap ini harapan hidupnya sudah rendah, kita fokusnya ke kualitas hidupnya. Ya, baru boleh diceritakan. Banyak, bahkan obat-obat narkotika juga dikasih untuk fase paliatif. Ya, tapi kalau tidak, no, jangan perburuk kondisi. Ya, cukup. Kayaknya nggak ada praktikum, malam juga tidak bisa, tapi serum seperti itu ya untuk hari ini. Ada ditanya? Jadi kita mau undang pasien saya. Cukup? Saya panggil dia biar beliau bercerita, lalu kamu tangkap dan punya kesempatan bertanya boleh. Ya? Oke, sebentar. Faras boleh akan selesai dulu ya, Faras? Iya, Pak. Absen selesai dulu aja. Ini sudah Faras. Oke, teman-teman bisa tinggalkan kamera. Safira ke kamar mana? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sip, makasih. Bentar ya. Dikit lagi nempel ya. Itu sengaja kan? Diangkat kan? Ya. Silakan di sini. Oke, Bapak silakan di situ. Ini layarnya.
Aduh, ya Allah, Robi. Sambutannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ada Bu Nelly ya, Bu Nelly ya. Ini Bu Nelly, jadi kita memang pelajaran kita tuh ini bukan cocok banget. Pas banget, jadi tentang hip and knee joint tuberculosis ya, tentang pengetahuan. Ini ada ya teman-teman saya, murid saya juga. Jika berkenan Ibu boleh share apa sih yang terjadi pada Ibu 2 tahun ya? 3 tahun. Hampir mau 3 tahun. 3 tahun. Suara Bu Nelly jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Boleh Bu cerita Bu, teman-teman boleh disimak ya. Kalau diizinkan boleh nanya. Kalau nggak diizinkan nggak jangan nanya. Iya boleh Bu cerita Bu sedikit. Apa sih? Awal mulanya kaki pegal, lutut sebelah kiri pegal, terus nyeri terus dilakukan pemeriksaan pertama di rumah sakit, salah satu rumah sakit, dan diagnosanya katanya pengapuran atau radang sendi, tapi masih belum ada perubahan, terus udah kurang lebih 2 tahun masih bengkak, terus masih sakit, nyeri juga. Akhirnya dilakukan MRI dan hasil MRI itu menunjukkan bahwa ada TB ya. Masih radang, masih ditemukan tuh radang. Tidak ada apa-apa, tapi pas ambil cek darah ternyata ketahuan itu diagnosanya IGRA. Terus saya coba berobat di rumah sakit swasta. Saya coba untuk memastikan apakah ini radang sendi atau TBC tulang. Dan ternyata setelah ketemu sama dokternya, diagnosanya TBC tulang dan harus segera diambil tindakan operasi. Itu dok. Terus apa yang dirasa sih Bu sebenarnya awal-awal itu? Biar mereka tuh kebayang apa sih yang dirasa sih? Pegal, nyeri, bengkak, terusan kayak semacam keluar cairan nanah gitu. Itu sebelumnya. Sebelumnya awalnya tuh cuma pegal sama nyeri. Pegal sama nyeri gitu Pak. Bisa jalan nggak Ibu waktu itu? Waktu itu masih bisa. Numpu bisa? Masih. Itu masih pas sudah mulai muncul bengkak itu udah mulai. Di sebelah ada suaminya ya, jadi ada translator. Menambah keterangan kan. Mereka berdua fighting banget dan mendampingi. Lalu gimana? Iya, tadinya kan cuma bengkak, pegel, akhirnya kan ke rumah sakit, katanya pengaturan, kayaknya diambil tindakan kayak dikasih cairan apa ya, nggak tahu lah apa itu, saya juga nggak tahu obatnya apa. Akhirnya setelah itu karena di situ kurang ini atau akhirnya nyari ke rumah sakit lain, coba sama juga hasilnya katanya ini mah pengapuran dari hasil ronsennya itu kan toh. Ibu usia berapa sekarang? 43. Jadi coba cek ya pengapurannya layak nggak pada 43. Iya. Terus dulu masih 41 ya dok ya. 41 malah ya. Nah akhirnya ke rumah sakit lain, nah itu sempat disuntik berapa kali, 5 kali dok sama osteopati juga, yang namanya pengapuran kan, sama dikasih obat anti nyeri ya, anti nyeri terus anti radang gitu kan, karena kira tapi kan tanya ini kan kok masih panas gitu kan, panas terus jadi kalau dipegang panas. Nah itu akhirnya pas kita ke rumah sakit lain juga ketemu dokter spesialis ortopedi bilang coba Bu di MRI karena kan kondisinya kok panas, ini harusnya di MRI. Kita kan nggak ketahuan kalau dari ronsen, kalau umur 41 itu kan masih 51 tuh nah mungkin kalau apa itu namanya dok pengapuran karena masih muda nggak mungkin. Ada sama dokter dianalisa satu kan. Iya dan kalau pengapuran nggak panas begini merah kan, bengkak panas merah lagi gitu.
Akhirnya di MRI, dari hasil MRI juga gambarannya nggak begitu ketahuan. Oh ini sakitnya apa? Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lain juga kan dok. Pas dirujuk ke rumah sakit lain juga sama karena buat analisa ke poli apa dok namanya dok, poli yang Rematik. rheumatologi, terus ke poli apalagi penyakit dalam sampai ya di situ juga hasilnya bagus semua, hasil rematiknya enggak, ini ya bagus semua. Akhirnya sempat diambil cairan, takutnya ada bakterinya, cairannya bersih. Bersih ya? Iya. Kultur itu. Kultur apa? Diambil cairan itu dok, yang cairan yang kuning itu ya dok. No septic arthritis ya. Kan dikira maksudnya ada bakterinya, tapi nggak masalah. Akhirnya karena kurang yakin juga, coba diambil laboratorium IGRA. Nah hasil IGRA-nya ternyata positif. Nah itu setelah IGRA-nya positif, akhirnya diambil lah tindakan namanya apa ya? Apa itu? Yang diambil, mau diambil di itu jaringannya diambil. Biopsi tulang ya. Hasil biopsi kalau nggak salah radang sendi. Hanya radang sendi tanda kutip ya, non spesifik ya. Iya, radang sendi atau setelah di biopsi radang sendi 6 bulan kemudian ya sempat juga kita ke pengobatan apa ya dok namanya, usaha ini namanya kan yang Jogja itu akupuntur. Ya di rumah sakit juga itu spesialis akupuntur ya dok ya. Waktu IGRA-nya positif itu nggak dikejar lagi misalnya tes apa lagi gitu? Enggak, cuman katanya kata dokternya tuh setelah hasil positif itu ketemu sama dokternya lagi kan. Itu PD penyakit dalam apa OT? OT. Katanya nggak apa-apa Bu, ini radang sendi katanya gitu. Ibu langsung diteruskan aja, saya rujuk ke fisioterapi katanya gitu. Jadi setelah operasi itu positif. Katanya kalau IGRA positif belum tentu emang itunya positif juga kan ya biasanya, karena kan di Indonesia tropis apa itu. Iya, banyak juga itu nggak ini. Akhirnya dari hasil ini sih biopsi cuman saya nggak bawa ya hasilnya sih ya. Katanya cuma radang sendi. Nah itu akhirnya ya udah akhirnya fisioterapi ya di rumah sakit itu dok. Rumah sakit Jakarta. Rumah sakit Jakarta main. Itu yang akupuntur. Maksudnya yang di rumah sakit. Nah, itu kan kita apa ya dok namanya dok? Habis fisioterapi itu apa sih rasanya? Ya tetap biasa. Ya, masih kayak gitu dok. Maksudnya tidak makin sakit gitu? Ya. Nah itu setelah terapinya cuma suruh nekuk sendiri. Tapi setelah fisioterapi memang disitulah mulai ada kayak cairan gitu makin sakit. Ya kan setelah itu baru sempat disuntik dok. Suntik apa nggak tahu. Setelah operasi itu kan karena dia kan keluarnya masih setelah operasi apa nih? Setelah biopsi. Setelah biopsi. Nah kan bisa terapi dok, nggak bisa terapi karena ya kok masih sakit, masih bengkak, masih panas. Hanya disuntik apa itu ya, antinyeri apa ya? Nah, yang antinyeri apa dok? Suntikan itu lah itu memang 2 bulan enakan. Tapi setelah itu kumat lagi. Setelah itu kambuh lagi. Nah itu barulah kita ke rumah sakit lain juga kan. Sampai akhir operasi itu gimana sih ceritanya? Nah itu karena kan bengkak, bernanah. Dia kalau buat jalan sakit, akhirnya lah udah inisiatif ya ke rumah sakit lain. Tanya apa untuk ini apa, akhirnya diarahin sama dokter ortopednya. Oh ini kayaknya TBC tulang gitu. TBC diarahin lah ke dokter paru-paru lah karena paru-paru. Oh ini TBC. Tapi nih mohon maaf, gue saja buka ini. Iya. Kakinya beliau itu nggak bisa nekuk loh. Ya, nggak bisa nekuknya dari kapan Bu? Jadi setelah sakit itu ya? Setelah nggak bisa nekuknya itu setelah mau lebaran. Itu sebelumnya juga nggak bisa nekuk, Tapi kan udah masih bisa ini mas. Maksudnya kamu sholat juga nggak bisa kan? Sebelum kalau ditekuk masih bisa. Tapi tidak bisa fungsional. Fungsional dong. Sebelum biopsi itu dok ya. Maksudnya pas masih pengobatan yang awal-awal sebelum biopsi yang katanya pengapuran itu emang nekuk juga sakit dong. Ini teman-teman kakinya bagus beliau sekarang kayak begini. Kita nggak punya yang dulu kakinya kayak kaki orang. Nah ini posisinya seperti ini. Oke, sebelum saya nanya, ada yang nanya nggak? Yuk, izin nanya. Boleh dijawab kalau misalnya ini, kalau nggak dijawab boleh nggak. Ada yang nanya? Mau nanya? Alma, Alif, Viola, Nurismi, Rofiko.
Ada yang mau ditanya? Dia nyerna dulu. Bapak, saya mau nanya. Enggak. Siapa nih? Tadi Golda saya ya? kurang, iya Pak. Maaf ya Pak, off cam soalnya jaringannya jelek di kosan. Iya. Saya mau nanya, jadi posisi kaki si ibu ini emang ekstensi karena supaya ngurangin nyeri gitu, atau posisi rileksnya dia kayak gitu? Gitu aja sih Pak. Oke, kita tanya sama beliau. Kenapa posisi ibu jadi lurus begini? Masih berat ini. No, maksudnya sebelumnya kan masih bisa ditekuk tuh. Iya. Terus tiba-tiba jadi nggak bisa nangkuk gimana? Ini posisinya nggak bisa nangkuk ya? Karena awalnya dulu gimana? Nyeri. Nyeri, terus ibu menghindari nangkuk. Nyeri, iya. Terus di samping memang sakit banget, walaupun dipaksa dan bengkak dong. Jadi kira-kira beliau posisi lurus itu karena apa itu, Golda? Karena kira-kira beliau nggak bisa nangkuk itu karena apa? Kalau dari keterangan ibu? Karena imobilisasi ya, imobilisasi lama. Ya, imobilisasi lama karena ada udem, nyeri dan sebagainya. Nah, katanya jadi seperti ini. Kau bayangin deh, kalau misalnya kita nggak punya nekuk 90 derajat, banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan. Duduk di bawah susah dan sebagainya. Ya, jalan juga jadi berubah. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya mau nanya. Oke, Ibu ceritain dong kenapa Ibu ke tempat saya awalnya gimana? Lara sebentar ya. Ya, awalnya kan karena apa sih yang didapat dari rumah sakit itu biar mereka tahu setting rumah sakit kayak gimana? Kita kan tadinya setelah David itu kan mau fisioterapi dong. Karena kan fisioterapi. Nah, fisioterapi sempat setelah David itu fisioterapi masih bisa lah dong. Tadinya setelah David kan lurus nggak bisa ditekuk karena sakit. Akhirnya fisioterapi berapa bulan akhirnya malah bengkak lagi di belakang keluar mana. Akhirnya di stop. Fisioterapinya diapain? Fisioterapinya ya diajarin dites, terus ya belajar itulah nggak tahu ya dok cara ditekuk itulah itu proses fisioterapi itu. Nah karena muncul radang lagi di belakang bengkak keluar nama, akhirnya dari dokter sana disaranin Bu fisioterapinya stop dulu ke dokter ortopedi bedah dulu biar ininya sampai sembuh dulu ditangani. Itu apa itu namanya tadi kita bilang ada push ya, itu cold push ya, push dingin. Setelah akhirnya berhentikan fisioterapi setelah diambil tindakan yang panjang itu sampai sembuh itu sekitar 2-3 bulan, baru rencananya mau kembali lagi fisioterapi 3 bulan atau 4 bulan ya lah, sekitar segitulah 3-4 bulan lah. Rencananya mau kembali lagi ke rumah sakit tersebut mau fisioterapi lah. Sampainya di sana, hanya si dokter fisioterapinya bilang di ronsen dulu untuk soalnya kan ini udah lama takutnya kan ada perubahan di bagian tulang kalau misal diambil tindakan langsung kan nggak begitu paham kondisinya sekarang. Akhirnya dilakukan ronsen. Setelah si ronsen ternyata ada namanya pengeroposan tulang sama sendinya udah menyempit. Akhirnya kata dokternya untuk minimalisasi resiko biar takutnya patah tulang kalau misalnya diambil tindakan di sini, karena kan fisioterapi harus ada penekanan ke tulang untuk itu untuk proses biar nekuk kakinya kan. Akhirnya dari di rumah sakit tersebut akhirnya bilang kalau dari kami sih intinya nggak sanggup lah, karena takut nanti kalau misalnya dipaksain pun nanti takutnya patah tulang. Akhirnya pulang dari situ cari-cari referensi lain, nah ketemulah Pak Dokter Iman ini, dan di situ saya lihat oh ya ternyata banyak ulasan dari pasiennya, oh bagus gini ya udah saya akhirnya ke Pak Iman. Itulah ceritanya. Ya jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Yuk, mumpung nih jarang-jarang ya Allah. Siapa ini? Kenalin dulu coba.
Halo Bapak, Ibu, nama saya Clara. Saya di sini mahasiswa dari Paliman. Saya mau bertanya, sebenarnya saya masih kurang paham mengenai yang keluarnya cairan saat setelah operasi. Tadi saya dengarnya ya Pak. Maaf Pak, suara saya terdengar nggak ya? Saya masih kurang paham gitu. Gimana caranya bisa keluar cairan itu Pak? Gitu. Sampai bisa jadi keluar cairan itu. Jadi sangat mungkin masih ada pus pasca debris, atau memang proses infeksinya masih ada. Jadi kalau misalnya ada infeksi, maka sistem seluler kita akan bekerja kan, leukositnya tetap kerja, dan itu akhirnya dan mungkin juga ada sayatan bekas insisi bekas operasi kan. Mungkin ya. Nah, akhirnya untuk tadi kan gimana? Dari mahasiswa kan bilangnya setelah debris, kalau setelah debris sih nggak ada. Setelah debris ya ada yang keluar ya ada kan ya. Tapi di belakang yang di belakang ini kan nggak ada kaitannya dengan debris loh, karena debris kan di depan. Nggak di insisi belakang ya? Belakang nggak, cuma di belakang. Tapi apakah mungkin dari pas fisioterapi itu kita nggak tahu ya dok, ada tekanan dari ini apa di kan gini kan atau karena pengaruh dari tensi sini karena panas mungkin saya juga nggak tahu ya dong. Kenapa di belakang? Coba kamu lihat tentang Becker Kiss deh, Kiss Becker. Ada misalnya radang pada subpatella, maka yang nonjolnya di mana? Di belakang. Nanti kamu lihat patofisiologinya, kenapa cairan itu banyaknya ke belakang. Ya, kalau non infeksi, misalnya kita cedera non infeksi, tidak ada pusnya ya. Jadi kalau misalnya non infeksi ya cairan biasa, tapi kalau misalnya sampai ada infeksi, jadi ya Allah alam realnya apa gitu. Tapi kalau saya sih dengan bentuknya kayak gitu pasti ada infeksinya, ada infeksinya gitu, sedikit banyak ada infeksinya gitu ya. Jadi ini ibu ini dalam proses, kita usahakan terus minimum kualitas hidupnya lebih bagus, makannya lebih bagus, dan diusahakan ya. Ini kasusnya osteoporosis. Kita sudah bilang tentang osteoporosis ya. Osteoporosis dan irregular pada pembungkusnya. Kamu bayangkan tadi kita udah bilang tentang septic arthritis, kalau misalnya ada infeksi jamur atau bakteri, pasti kan kartilagonya habis ya. Dan itu juga terjadi pada ibu. Kalau kartilagonya habis, pasti ada osteofitnya. Tapi osteofit karena infeksius ya beda, makanya kalau udah lihat umurnya berapa nih, kok udah sini ada osteofitnya terlalu cepat. Ada lagi yang lain? Silakan bertanya. Oke, ibu mau nanya nggak maksud saya bu? Nggak ada. Kalian nanya aja bu, nggak apa, saya sering nanya mereka. Oke, jadi kalau saya melihat, saya nggak akan nuntut kamu untuk how to treat ini, memang agak kompleks sedikit, ya. Tapi saya minta para tolong dicatat ya tugasnya. Tentang preventifnya, agar tidak terjadi seperti ini. Program apa yang kalian bisa lakukan, tolong ditulis ya, yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kontraktur pada lutut ya akibat tuberkulosis ya, osteomyelitis TB ya. Apa sih? Jadi gini, kalau misalnya kan oh iya ya, TB udah pengobatan kan ya bu ya, pengobatan udah suntik juga, berapa bulan suntiknya bu? Udah berarti 5 bulan kali dong. 5 bulan kali per hari ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Kayak TBC-nya, tapi kan kalau misalnya TBC-nya kelar, terusnya joinnya bagus kan lebih bagus lagi kan? Harusnya ya. Memang TBC bukan area kita untuk menangani, walaupun pengetahuannya ada, tapi kan privilege-nya di paru dan ke dalam kan ya. Tapi manusia itu kompleks, bukan cuma infeksinya aja ditangani, tapi kualitas hidupnya, pergerakannya gitu. Oke, tugasnya itu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup?
Terima kasih banyak Bu Nelly dan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, teman-teman kita sudahi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Iya, kasih, Pak. Pak.